Kita memasuki ibadah minggu akhir tahun gerejawi. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 834, Aku Sungguh Merindukan. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Semua yang hidup adalah seperti rumput dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Engkau telah memanggil dan mempersatukan kami di dalam jemaat-Mu yang kudus dengan mereka yang telah Kau panggil dari segala bangsa. Kami ucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau telah memberikan kami milik Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Kasihanilah dan kuatkanlah hati kami untuk melakukan yang sesuai dengan kehendak-Mu, supaya kami dipersatukan dengan saudara-saudara kami yang telah menang, yang sudah berada di sisi-Mu. Teguhkanlah iman kami, agar kami dapat masuk ke tempat yang penuh ketenangan, yaitu dalam kehidupan kekal yang Engkau siapkan bagi mereka yang mengasihi Engkau. Disitulah kami akan memuji nama-Mu sampai selama-lamanya, karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 495, Di Surga Ada Bapakku. Sudah namaku
Hukum Tuhan pada minggu akhir tahun gerejawi ini diambil dari kitab Wahyu pasal 3 ayat 11. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 432 dari Belenggu Rantai Dosa. Dari belenggu rantai dosa, aku datang, ya Tuhanku, agar hidupku Kau bebaskan. Yesus memulihkan hatiku, ku rasakan tenang jiwaku. Aku yang malang datang Tuhan, ku datang padamu. Aku yang hina dan tercemar, aku datang, ya Tuhanku. Hatiku kini bersih dan tenang, ku datang padamu. Duka hatiku Kau hiburkan, rasa khawatir Kau lenyapkan. Besar kasih-Mu Kau padaku, ku datang padamu. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang kepadamu, mengaku segala dosa yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu.
Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan dan memperoleh hidup yang kekal, yang Tuhan izinkan bagi setiap orang yang percaya kepada Anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga. Karena itu, Ia sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah. Sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantar mereka. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 403, Aku Yakin pada Tuhan. Tiap hari ku rasakan Dia menuntun langkahku dan selalu mencukupkan kebutuhan hidupku. Biarlah makin peka ku mendengar firman-Nya menurut kehendak-Nya. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan pada minggu akhir tahun gerejawi ini, tertulis pada kitab Pengkhotbah pasal 8 ayat 9 sampai dengan ayat 17. Semua ini telah kulihat, dan aku memberi perhatian kepada segala perbuatan yang dilakukan di bawah matahari. Ketika orang yang satu menguasai orang yang lain hingga ia celaka. Aku melihat juga orang-orang fasik yang akan dikuburkan boleh masuk. Sedangkan orang yang berlaku benar harus pergi dari tempat yang kudus dan dilupakan dalam kota. Ini pun sia-sia. Oleh karena hukuman terhadap perbuatan jahat tidak segera dilaksanakan, maka hati manusia penuh niat untuk berbuat jahat. Walaupun orang yang berdosa dan yang berbuat jahat 100 kali hidup lama, namun aku tahu bahwa orang yang takut akan Allah akan beroleh kebahagiaan, sebab mereka takut terhadap hadirat-Nya. Tetapi orang yang fasik tidak akan beroleh kebahagiaan, dan seperti bayang-bayang ia tidak akan panjang umur, karena ia tidak takut terhadap hadirat Allah. Ada suatu kesia-siaan yang terjadi di atas bumi. Ada orang-orang benar yang menerima ganjaran yang layak untuk perbuatan orang fasik, dan ada orang-orang fasik yang menerima pahala yang layak untuk perbuatan orang benar. Aku berkata, ini pun sia-sia. Oleh sebab itu, aku memuji kesukaan, karena tak ada kebahagiaan lain bagi manusia di bawah matahari, kecuali makan dan minum dan bersukaria. Itu yang menyertainya
di dalam jerih payahnya seumur hidupnya yang diberikan Allah kepadanya di bawah matahari. Ketika aku memberi perhatianku untuk memahami hikmat dan melihat kegiatan yang dilakukan orang di dunia tanpa mengantuk siang malam. Maka nyatalah kepadaku bahwa manusia tidak dapat menyelami segala pekerjaan Allah yang dilakukannya di bawah matahari. Bagaimanapun juga manusia berlelah-lelah mencarinya, ia tidak akan menyelaminya. Walaupun orang yang berhikmat mengatakan bahwa ia mengetahuinya, namun ia tidak dapat menyelaminya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 88, Tuhanku Yesus penebusku. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging,
dan hidup yang kekal. Amin. Acara memperingati jemaat yang telah meninggal diadakan di gereja kita masing-masing. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 240, Wahai Umat yang Beriman, sambil kita mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi berita sukacita bagi kita pada hari ini di minggu ujung tahun gerejawi tertulis dalam kitab 1 Korintus 15 ayat 50 sampai ayat 58. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia,
kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita memasuki minggu akhir tahun gerejawi. Dan setiap akhir tahun gerejawi ini ada sebuah tradisi yang terus kita lakukan, yaitu peringatan akan orang yang sudah meninggal. Pada hari ini kita akan membaca nama-nama anggota jemaat yang adalah saudara kita, keluarga kita, kerabat kita yang meninggal dalam 1 tahun terakhir. Tetapi dalam peringatan akan orang meninggal ini, perlu kita pahami bahwa bukan pribadi orang yang meninggal itu yang akan diingat-ingat terus, atau bukan pula membangkitkan kesedihan bagi keluarga dekat orang-orang yang meninggal itu. Namun satu hal yang harus diingat adalah kematian itu sendiri. Kematian itulah yang harus diingat. Memento mori, ingatlah akan kematianmu. Jadi bukan hanya hari kelahiran yang harus diingat, mengingat, tetapi juga hari kematian. Walau tidak seorang pun yang mengetahui kapan hari kematiannya akan tiba, tetapi kematian adalah suatu kepastian yang akan terjadi bagi setiap orang yang lahir ke dunia ini. Dan inilah saatnya untuk mengingat hari kematian itu. Saudara-saudara, ada satu hal yang tidak bisa kita lupakan. Dalam iman kekristenan, di balik kematian masih ada kehidupan yang diharapkan, yang itu kehidupan yang kekal.
Inilah yang menjadi sukacita besar bagi orang Kristen. Menjadi sukacita besar bagi orang-orang percaya. Kehidupan kekal yang dijanjikan oleh Allah kepada kita. Jadi kita dapat memahami aman ada dua hal besar yang kita hidupi dan kita lakukan sekaligus kita rayakan hari ini. Mengingat orang yang sudah meninggal dan merayakan kehidupan yang kekal. Jangan hanya mengingat orang yang sudah meninggal, tapi satu hal yang harus juga kita rayakan, yang membuat sukacita besar dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya, merayakan kehidupan yang kekal yang Tuhan janjikan. Dengan mengingat kematian, maka setiap orang akan terdorong untuk memanfaatkan masa hidupnya yang singkat di dunia ini untuk melakukan pekerjaan yang baik, melakukan pekerjaan yang berguna, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk sesama, untuk saudara-saudaranya, sesamanya dalam hidupnya, terutama bagi kerajaan Tuhan. Dengan pemahaman seperti itu, jangan lagi terlalu larut dalam kesedihan. Jangan lagi terlalu larut dalam keperihan hati akibat berpisah dengan orang-orang yang kita kasih. Karena mengingat keluarga kita yang sudah meninggal. Tetapi dengan iman, bangkitlah merayakan, menyongsong kehidupan yang kekal yang Tuhan sediakan bagi kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, salah satu butir dari pengakuan iman percaya kita adalah kebangkitan dari kematian. Berita kebangkitan Kristus ini menjadi dasar iman kita. Dan kita bangga dengan iman seperti itu, sehingga terus-menerus kita ikrarkan, kita ucapkan dalam sebuah pengakuan iman. Sebenarnya rumusan iman tentang kebangkitan dan kematian ini bukanlah perkara yang mudah untuk diberitakan. Tidak mudah menerima konsep kebangkitan dari kematian. Dan inilah yang dihadapi oleh Rasul Paulus di tengah-tengah pelayanannya memberitakan berita keselamatan itu. Rasul Paulus menghadapi kesulitan dan tantangan yang sangat berat. Karena pada saat itu sudah berkembang sebuah ajaran dari filsafat Yunani yang mengatakan bahwa kematian adalah akhir dari segala sesuatu. Tidak ada kebangkitan jika tubuh sudah ditanam atau tubuh ini sudah dikubur. Pemahaman ini sepertinya sudah hampir mengakar dalam pemahaman jemaat pada saat itu. Itu sebabnya Rasul Paulus memberi penjelasan yang panjang tentang kehidupan setelah kematian, agar dapat dipahami dengan mudah. Rasul Paulus mengumpamakan proses lahirnya sebuah kehidupan dari sebiji bibit yang ditanam. Kita mengetahui setelah bibit yang sudah mati itu ditanam, maka tumbuhlah, lahirlah, muncullah tumbuhan yang baru. Wujud dari yang ditanam itu tidak sama dengan yang tumbuh, tapi yang tumbuh itu adalah bibit yang ditanam itu sendiri. Lalu Paulus mempertegas, demikian halnya dengan kebangkitan Kristus. Jika Kristus tidak dibangkitkan,
maka sia-sialah kepercayaan kamu. Saudara-saudara, firman Tuhan ini menegaskan kepada kita, jangan ragu akan berita Tuhan kita. Sedikit pun jangan meragukan berita tentang Tuhan kita. Kematian bukan akhir perjalanan hidup orang percaya, tapi kebangkitan dan hidup yang kekal. Pada kebangkitan itu tubuh kita akan diubah seturut dengan kemuliaan Kristus. Artinya, dalam peristiwa kebangkitan, tubuh kita setelah dibangkitkan dari kematian tidak sama dengan tubuh kita ketika masih hidup di dunia ini, namun akan diubah seturut dengan kemuliaan tubuh Kristus itu sendiri. Karena itu selama hidup di dunia ini, Bapak Ibu, tugas kita adalah tidak pernah berhenti dan tidak pernah merasa cukup, merasa sudah cukup untuk berbuat baik. Jangan pernah takut mengatakan yang benar, tapi bersungguh-sungguhlah melakukan yang benar, mengucapkan yang benar, melakukan yang dikehendaki oleh Tuhan. Bersungguh-sungguh membantu orang yang susah, bersungguh-sungguh membantu orang yang berkekurangan, bersungguh-sungguh mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar, bersungguh-sungguh melakukan semua yang diperintahkan oleh Tuhan kepada kita. Tentu kita akan mengatakan, hal itu bukanlah pekerjaan yang mudah untuk dilakukan. Memang Amangina tidak mudah menyatakan yang benar. Bukan perkara yang mudah untuk selalu menyatakan yang benar. Tidak mudah untuk mengajak orang ke jalan yang benar. Tidak mudah untuk berbuat kebaikan, karena bisa saja justru kita menjadi cibiran, menjadi gunjingan, bahkan menjadi bahan omongan dan tertawaan akibat perbuatan baik yang kita lakukan. Keadaan itu dapat saja membuat iman kita luntur dan pudar. Belum lagi roh zaman yang berubah-ubah ini sangat mampu mempengaruhi pola pikir dan sangat kuat untuk merubah jati diri seseorang. Tapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kita di tengah arus zaman yang terus berubah-ubah. Firman Tuhan menyerukan kepada kita, berdirilah teguh dan jangan goyah. Zaman ini akan terus berubah-ubah dan tidak ada yang bisa menghentikan arus perkembangan zaman. Tapi jati dirimu, imanmu, keyakinanmu jangan berubah. Setialah dalam iman hanya kepada Yesus Kristus. Memang bagi sebagian orang ada yang mudah sekali berubah-ubah. Ketika suasana hati berubah, ketika perekonomian berubah, maka kesungguhan mengikut Yesus juga dapat berubah. Ada orang yang berubah keyakinan karena faktor jabatan. Ada orang yang berubah keyakinan karena faktor kuasa yang diterima. Ada juga keyakinan yang berubah karena faktor istri atau suami
atau banyak faktor yang lain yang dapat membuat keyakinan iman kita berubah-ubah. Tapi ingat satu hal, Bapak Ibu. Kamu adalah orang yang sudah dimenangkan oleh Kristus. Itu artinya sama dengan mengatakan kamu adalah pemenang. Pemenang atas semua hal, termasuk segala perubahan atau segala ajaran yang mungkin bisa mempengaruhi pikiran dan hatimu. Kamu adalah pemenang. Jadilah pemenang yang bermental sungguh-sungguh sebagai seorang pemenang. Orang yang dimenangkan oleh Kristus tidak akan mudah menyerah atau pudar imannya. Orang yang benar-benar dimenangkan oleh Kristus tidak akan mudah dirayu atau ikut dalam ajaran-ajaran sesat, ajaran-ajaran yang berlawanan dengan firman Tuhan. Orang yang dimenangkan oleh Kristus tidak akan mudah kalah terhadap banyaknya cobaan, terhadap banyaknya rintangan dan tantangan dalam kehidupannya. Apapun yang terjadi, sukacita, duka cita, pergumulan yang berat, orang yang dimenangkan oleh Kristus, dia akan tetap teguh dalam iman kepercayaannya. Iman itu adalah harta kita yang paling berharga. Iman itu adalah milik kita yang paling berharga, yang tidak bisa dirampas oleh siapapun. Iman itu adalah milik yang sangat berharga, yang tidak dapat dirampas dari kita oleh apapun, termasuk kenikmatan-kenikmatan duniawi, termasuk pergumulan, termasuk juga penderitaan yang kita hadapi secara mungkin silih berganti dalam kehidupan ini. Iman yang diberikan oleh Tuhan kepada dirimu adalah sesuatu yang sangat berharga, yang tidak bisa diambil, dirampas atau dihilangkan oleh orang lain atau apapun. Akhirnya Bapak Ibu, firman Tuhan kita mengatakan bahwa orang yang telah dimenangkan oleh Kristus itu hidupnya memiliki nilai lebih. Jadi sebagai orang yang dimenangkan Kristus, sebagaimana karakter seorang pemenang, tentu dalam dirinya punya kualitas yang bukan biasa-biasa saja, yang tidak biasa-biasa saja, tetapi ada nilai lebih yang harus dimiliki orang percaya sebagai pemenang yang dimenangkan oleh Kristus. Hidupnya memiliki nilai lebih baik, punya nilai lebih dalam mengasihi, punya nilai lebih dalam sikap rendah hati, punya nilai lebih dalam memahami kehidupan ini sebagai sebuah rancangan Tuhan dalam kehidupan pribadinya masing-masing. Inilah karakter orang yang dimenangkan oleh Kristus. Karena itu, saudaraku, selagi masih hidup, mari tunjukkanlah jati diri sebagai orang-orang yang dimenangkan oleh Kristus. Berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih. Tuhan hantarkan kami sampai tahap kehidupan kami hari ini secara gerejawi. Hari ini kami sudah memasuki akhir tahun gerejawi, dan kami sangat bersyukur Tuhan menyertai dan menuntun kami dalam perjalanan hidup kami. Ya Tuhan Allah, biarlah kami bersukacita memestakan, merayakan
kehidupan kekal yang telah Tuhan sediakan bagi kami, bagi orang-orang percaya, orang-orang yang telah ditebus oleh darah Kristus. Sehingga kami tidak lagi larut dalam kesedihan ketika kami mengingat kerabat, keluarga, saudara kami yang sudah meninggal. Tapi sukacita besar menaungi kehidupan kami, kehidupan kekal yang akan kami masuk. Ya Tuhan Allah, kami adalah pemenang yang dimenangkan oleh Kristus. Karena itu, kuatkan kami sebagai orang yang dimenangkan oleh Kristus untuk menunjukkan nilai-nilai kehidupan yang lebih dari orang yang tidak mengenal Kristus sama sekali. Biarlah kami senantiasa mampu berdiri teguh dan memiliki kemauan dan kemampuan untuk senantiasa giat dalam pekerjaan Tuhan. Berkati kami semua, berkati jemaat-Mu seluruhnya, jemaat HKBP dan seluruh orang percaya dalam menjalani perjalanan kehidupannya. Tuhanlah yang dimuliakan dan menangkan kami senantiasa dalam setiap perjalanan hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 251 ayat 1 dan ayat 2 sambil mengumpulkan persembahan kedua. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami
untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu hingga selama-lamanya. Tuhan Allah Bapa yang dari kekal dan yang hidup selama-lamanya. Hari ini kami mengingat saudara-saudara kami yang sudah meninggal, mendahului kami kembali ke sisi-Mu. Engkau yang memegang kunci pintu surga dan telah membukanya bagi orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini hati kami tersentuh merenungkan akhir hidup kami dan hari kebangkitan kelak. Kami berterima kasih kepadamu karena Tuhan melahirkan kami kembali ke dalam pengharapan yang hidup, sehingga kami dapat dibebaskan, beroleh hidup yang kekal. Kami bukanlah berputus asa pada hari peringatan ini, tetapi makin merindukan tempat tujuan akhir hidup kami yang baka. Sudah banyak saudara-saudara dan kekasih kami yang Tuhan panggil kembali ke hadapan-Mu, dan akhir hidup mereka menjadi peringatan bagi kami untuk berpengharapan kepada Tuhan Yesus pada akhir hidup kami masing-masing. Gerakkanlah hati kami agar dapat berbuat teladan yang baik bagi keturunan kami. Berilah penghiburan bagi orang yang sesat dan orang-orang yang berduka cita, agar mereka jangan hanya meratapi kesedihannya dan berputus asa. Baharuilah perhatian mereka agar melihat dan berpengharapan kepadamu di surga. Berikanlah Roh Kudus kepada kami yang memberi kesaksian bahwa kami telah menjadi pewaris kerajaan-Mu. Jauhkan dari hati kami yang bimbang dan ragu, agar iman kami tetap berpegang teguh kepada Tuhan Yesus, pohon kehidupan, dalam perjalanan keluar dari lembah kegelapan maut. Bila mata semakin kabur, bukalah mata hati kami, agar dengan jelas melihat jalan kepada kehidupan yang kekal. Bila lidah kami sudah menjadi keluh dan tidak dapat lagi berkata-kata, kuatkanlah kami dengan Roh Kudus, agar kami dapat mengucapkan, ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan rohku. Terangilah senantiasa hati kami, agar selalu siap dan waspada, serta tetap tenang untuk menyambut akhir dari hidup kami. Di dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.